Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengkritik tanpa harus merendahkan orang lain. Salah satu kegagalan yang paling umum dalam hubungan antar manusia adalah orang selalu berupaya untuk meningkatkan harga diri dia dengan merendahkan harga dirinya orang lain. Memang di satu titik ada kalanya kita harus mengkoreksi sesuatu yang salah. Kita harus membenarkan sesuatu yang tidak di luar konteks kerja kita kepada teman-teman kita yang melakukan kesalahan tersebut. Tetapi memang kritik itu ada dua. Yang pertama adalah kita kritik memang khusus untuk membetulkan sesuatu dengan membangun diri dia, atau yang kedua hanya untuk memuaskan ego kita. Nah, kalau umpamanya kritik tersebut hanya berupaya untuk memuaskan ego kita, ya materi kita hari ini itu nggak akan ada gunanya. Karena materi kita kali ini adalah bagaimana caranya kita mengkritik orang lain secara elegan tanpa harus melukai hati orang lain, dan win-win solution, kita menang dan dia juga menang gitu. Seni menyampaikan kritik tanpa harus melukai orang lain ini adalah sesuatu hal yang harus atau wajib dimiliki oleh seorang leader atau seorang pemimpin yang bukan ditakuti, tetapi memang dia disegani dan dia sangat dihormati. Nah, orang bisa disegani dan dihormati sebagai seorang pemimpin itu karena cara dia. Dan salah satu bagian orang bisa respect dengan kita, orang menghormati kita, orang menyegani kita, bagaimana kita mengkritik kesalahan seseorang tanpa harus melukai hati dia. Hal-hal yang penting yang harus kita ketahui supaya kritik kita itu bisa menggolkan kepada tujuan kita atau bisa berhasil. Yang pertama adalah sampaikan kritik itu secara pribadi. Jangan di depan orang lain. Karena kalau kita mengkritik dia di depan orang lain, mau itu dia bawahan kita, apalagi partner kita, seleting sama kita, atau atasan kita, itu sama saja, itu bisa memberi ruang kepada perang-perang yang berikutnya. Apapun tipikal manusianya ya, mau dia koleris, mau dia melankolis, mau dia sanguin, mau dia plekmatis, tidak ada orang yang mau disalahkan di depan orang lain. Jadi kita kritik itu jangan di depan orang lain. Setelah umpamanya habis dia melakukan sebuah kesalahan itu, kita ajak dia mungkin ngopi-ngopi, ngobrol santai. Kita tentukan waktu yang tepat untuk ngobrol, karena waktu yang tidak tepat pun untuk ngobrol itu juga tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Misalnya bagaimana caranya kita mengkritik orang lain, di satu sisi mungkin anaknya lagi tidak naik kelas, istrinya lagi marahan dengan dia, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, terus tiba-tiba kita ngobrol tentang kesalahan dia, ya itu bisa tidak masuk juga. Jadi makanya memang secara pribadi dan waktunya juga tepat. Ngobrol berdua, empat mata, sambil ngopi mungkin misalnya, hanya ada kita dengan dia, itu bisa membuka suasana keakraban yang luar biasa. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan adalah kita awali kritik dengan menyanjung dia. Kita awali kritik dengan memuji apa yang dia sudah kerjakan. Kata-kata manis atau pujian ini itu adalah pintu masuk yang paling bagus gitu ya, untuk membuat suasana menjadi lebih bersahabat, suasana jadi lebih cair, dan juga orang yang mau kita kritik itu dia akan mengendorkan pertahanan dia. Maksudnya begini, goals kita adalah bagaimana dia bisa memperbaiki kinerja dia untuk menjadi lebih baik sehingga efeknya kepada tim itu jadi bagus gitu. Itu kan goalsnya gitu ya. Pada saat kita bilang, gua mau ngobrol nih sama lu, dia udah merasa kayaknya dia akan dikritik deh. Jadi dia udah defense duluan gitu. Nah, dengan kita memuji dia di awal, setelah kita ketemu secara pribadi, terus kita memuji dia di awal, itu dia bisa mengendorkan pertahanan dia yang tadinya dia defense gitu. Kita memuji dia, itu dia bisa membuka pikiran terhadap kritik yang akan kita sampaikan nanti. Berarti kita harus jadi penjilat dong dengan kita memuji, bukan? Orang itu seperti yin dan yang. Seputih-putihnya orang pasti ada hitamnya, dan sehitam-hitamnya orang pasti ada putihnya. Maksudnya itu seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya, dan sebagus-bagusnya orang itu pasti ada sisi hitamnya atau sisi tidak baiknya. Nah, kita lihat dia dari sisi baiknya. Kita buka dengan sanjungan. Misalnya, bro, selama gua kerja di sini, salah satu karyawan yang gua jadiin parameter bagaimana cara bekerja adalah lu loh. Lu tuh kalau kerja, gila banget. Lu fokus banget. Tapi, nah kita masuk ke intinya. Tapi yang lu lakuin tadi, itu di luar nalar gua loh. Gua nggak nyangka loh, orang sehebat lu
orang yang sefokus lu itu bisa melakukan kesalahan seperti tadi itu? Emang lu kenapa sih bro? Lu ada masalah apa sih? Nah, mungkin dengan cara seperti itu dia mau membuka ruang diskusi dengan kita. Dia kenapa, dia bagaimana, kenapa dia melakukan kesalahan yang tadi, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Kan tadi goals kita adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dan membuat dia jauh lebih baik daripada hari ini. Itu kan goalsnya gitu. Jadi goalsnya kita itu bukan memenangkan ego kita supaya kita puas memarahi dia. Kalau kita seperti itu ya, ini nggak akan bakal habis dan ini nggak akan bakal selesai. Justru setelah habis dikritik, justru akan terjadi percikan-percikan peperangan berikutnya. Dan ini tidak akan bakal habis. Terus-menerus akan jadi seperti itu. Dan saran saya, kalau kita memuji itu tepat pada sasaran, apa yang memang betul-betul kita kagumi dari dia. Kita mulai dari hal itu dan kita masuk kepada apa yang harus dia perbaiki. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat kritik itu secara impersonal. Maksudnya kita kritik kelakuannya, tindakannya, bukan dengan orangnya. Nah, repot pada saat kita mau mengkritik orang, kita sudah terlanjur benci dengan sosoknya atau orangnya. Kalau kita sudah benci dengan orang, apapun yang dia lakukan, mau itu baik, apalagi buruk, kita tidak akan suka dengan tindakan dia karena kita sudah benci dengan orangnya. Salah satu nilai dari kedewasaan kita dalam bekerja atau profesionalisme kita berkembang dan bertumbuh secara dewasa adalah kita bisa memisahkan mana kebencian kita secara personal dan mana kebencian kita terhadap apa yang dia lakukan. Jadi yang harus dikritik itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Kalau nggak bisa karena sudah terlanjur membenci orangnya, ya itu bukan lagi jadi masalah dia, tapi itu sudah jadi dengan masalahmu. Andanya yang bermasalah. Jadi yang harus dikritik itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Yang keempat, pada saat kita mengkritik selalu berikan jawaban atau solusi dari semua masalah yang dia lakukan. Bukan cuma kita mengkritik, kritik, tapi tidak ada solusi. Karena memang masalah orang setelah habis ditegur oleh atasan, setelah habis dikasih tahu oleh teman bisnisnya dia, pertanyaan terbesar dia adalah, apa yang harus saya lakukan pada saat Anda mengkritik orang lain karena sebuah kesalahannya? Di satu sisi, Anda juga harus mau kasih tahu poin-poin yang harus dia perbaiki. Jadi intinya kita berbicara kesalahan dia dikit aja, tapi solusinya yang kita harus panjangin. Sehingga dia tidak merasa kalau dia sedang melakukan kesalahan. Tapi pada saat itu dia lagi belajar untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Penekanan kritik itu bukan pada kesalahan dia, tapi bagaimana cara dia memperbaikinya. Nomor 5, mintalah kerjasama dan jangan terlalu menuntut. Gimana Pak contohnya? Mungkin Anda bisa bilang begini sama dia. Bisa kan? Anda perbaiki hal ini, itu jauh lebih enak daripada Anda ngomong, saya nggak mau tahu, ini harus diperbaiki dan tidak akan ada kesalahan lagi, titik. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau kita mengeluarkan semua kata-kata positif pada saat kita melakukan kritik itu, otak dia itu juga akan ikut positif. Jadi ya jangan mengeluarkan kata-kata untuk menuntut dia, tapi mintalah untuk bekerja sama. Yang keenam adalah satu kritik terhadap satu pelanggaran. Banyak dari kita pada saat kita mengkritik, pada saat dia melakukan kesalahan yang satu, kita kritik itu kita merembet kemana-mana. Kita sampai merembet kepada hal-hal pribadinya, kita sampai merembet kepada kesalahan-kesalahan dia masa lalu, kita sampai merembet kemana-mana. Jadi kita tidak berfokus pada satu pelanggaran yang dia buat saat itu. Karena ya lagi-lagi tadi, kita ini tidak lagi memenangkan ego kita, tapi kita membuat dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita coba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dia yang saat itu untuk menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Sangat tidak efektif kalau Anda merembet kemana-mana. Justru itu akan sangat menyakiti hati dia dan apa yang Anda sampaikan tidak akan masuk. Mau Anda sampaikan itu sebuah kebenaran, itu tidak akan masuk di kepala dia. Fokus pada satu pelanggaran, tidak usah kita mengungkit hal-hal yang lain. Pak, bagaimana kalau kesalahannya banyak? Ya fokus pada kesalahan yang dia buat tersebut. Jadi tidak usah merembet ke hal-hal yang lain. Itu adalah aturan yang keenam. Aturan yang ketujuh, selesaikan secara bersahabat. Aturannya itu seperti ini, kita buka dengan pujian, terus kita kritik dia, dan pada saat kita mau selesai, kita tutup juga dengan pujian. Persoalan tersebut akan sangat tidak tuntas apabila di akhirnya dia akan merasa tertekan, dia akan merasa terhina, dia akan merasa terintimidasi, atau hal-hal negatif yang lainnya.
persoalan tersebut bisa selesai dan bisa membawa ke hal-hal yang positif di kemudian hari apabila ditutup dengan hal-hal yang positif. Misalnya, gua tahu kok lu hebat, gua tahu lu smart, gua tahu lu nggak akan melakukan kesalahan itu lagi, dan gua tahu gua bisa ngandalin lu. Pada saat kita kasih tahu seperti itu, dia akan merasa bahwa dia itu masih bagian dari tim, dia adalah bagian dari rekan kerja, dan dia tidak akan pernah merasa terhina. Apa yang kita sampaikan pada saat itu, dia bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu adalah 7 hal bagaimana caranya kita bisa mengkritik orang lain. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau orangnya kita sudah melakukan hal tersebut, tapi dia tetap sakit hati, tetap merasa terhina, dan tetap melakukan hal yang sama? Artinya, dia bukan bagian dari tim. Orang yang baik adalah orang pada saat kita memberitahu dia dengan cara yang baik, dia bisa mau berubah. Inti dari sebuah tim adalah kita menjadi orang yang lebih baik, dan dia juga bisa menjadi yang lebih baik. Semoga sharing santai kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.